Pemirsa, untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, aturan jaga jarak untuk motor di traffic light diterapkan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Uniknya, untuk menjaga jarak antara sepeda motor dibuat marka seperti garis start di MotoGP. Inilah marka jalan untuk mengatur jaga jarak antar pengendara sepeda motor di perempatan Pramuka, Kelurahan Letsari, Kecamatan Tuban Kota, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Petugas dari Dinas Perhubungan dan Satlantas Polres Tuban sejak kemarin disibukkan dengan pengecatan marka jalan yang mirip dengan garis start di MotoGP. Inovasi ini berupa pengaturan jarak berhenti bagi pengendara roda 2 yang sedang berhenti di traffic light. Marka ini dibuat agar pengendara sepeda motor menjaga jarak antara satu pengendara dengan pengendara lainnya di tengah pandemi virus corona. Nantinya marka jalan akan diterapkan di beberapa titik. Inovasi ini dilakukan dalam rangka physical distancing di kawasan lalu lintas dan transportasi. Langkah penerapan physical distancing di perempatan Kembang Ijo mendapatkan apresiasi dari warga. Selain penerapan jaga jarak bagi roda 2 di traffic light, Dishub dan Satlantas Polres Tuban juga memasang rambu imbauan penggunaan masker di beberapa ruas jalan. Hal ini untuk membantu pencegahan penularan virus corona. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Untuk mengulas penggunaan marka unik dari Tuban ini sudah bergabung sama kami Kepala Dinas Perhubungan Muji Slamet. Assalamualaikum, selamat sore Pak Muji. Selamat sore Mas Abraham. Ya, Pak Muji, inovasi ini unik yang jelas ya, dan saya dengar juga sudah dipuji oleh Gubernur Jawa Timur. Kira-kira idenya ini dari mana? Jangan-jangan Anda benar-benar penggemar MotoGP? Jadi Mas Abraham dan Mbak Arya yang saya hormati, kami Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban ini sehubungan dengan arahan dari Bapak Ketua Tugas COVID-19 di Kabupaten Tuban, yaitu Bapak Bupati, Pak Yai Basudda, kami untuk dinas-dinas yang membidangi, khususnya kami Dinas Perhubungan ini adalah bagaimana dan Satlantas Polres Tuban, bagaimana kita mengatur suasana lalu lintas khususnya di pemberhentian di traffic light ini agar tidak bersentuhan atau berdekatan dengan pengguna sepeda motor yang lain. Oleh sebab itu, maka kami mempunyai ide bagaimana kalau kita tata sedemikian rupa seperti yang terjadi pada saat MotoGP, pada saat balapan di lintas areanya itu. Maka kami simulasikan dengan teman-teman, dengan Satlantas Polres Tuban. Langkah ini adalah langkah yang terbaik bagaimana kita untuk pertama membuat pengguna kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor ini agar jaga jarak. Keduanya tidak terjadi sentuhan antar pengguna kendaraan sepeda motor. Maka ini dua-duanya kita cover. Yang pertama adalah agar tidak tertular virus corona. Keduanya tidak terjadi kecelakaan lalu lintas yang ada di Kabupaten Tuban. Oke, apa evaluasinya Pak? Apakah ini masih dilakukan secara manual dengan petugas yang menunjuk sepeda motor untuk berhenti di titik mana? Atau masyarakat sudah tahu mereka harus berhenti di mana? Ini kita berlakukan baru sekitar 3 hari yang lalu, maka ini saya baru dalam tahap edukasi kepada masyarakat dan kita memberi pengarahan kepada masyarakat pengguna, baik roda 2 maupun roda 4. Oleh sebab itu, maka kami terjunkan petugas-petugas yang ada di lapangan ini. Dan kami ini, lokasi ini, juga kami pantau dengan CCTV di Dinas Perhubungan untuk menghalau, memberitahu bahwa agar masyarakat itu sesuai dengan tempat yang telah disediakan dan pemberhentian sesuai dengan yang telah kita tentukan bersama. Dipantau dengan CCTV, kalau tidak berhenti di marka jalannya, apa ada sanksinya Pak? Kalau misalnya tidak berhenti, langsung kita teruskan saja untuk belok kiri. Jadi tidak ada pemberhentian yang sekiranya itu mengganggu kendaraan yang lain. Bagaimana respon warga Pak dengan marka jalan yang mirip MotoGP ini? Ya, yang pertama karena masyarakat ini baru sekali Pak, jadi banyak yang masih gagap. Jadi tapi kita memberi edukasi pembelajaran kepada masyarakat secara terus-menerus dengan menugaskan petugas-petugas yang di lapangan, dan nanti kita juga halo melalui CCTV suara yang ada di lokasi tersebut. Ini. Jarak antar marka jalannya berapa jauh Pak? Ini kita satu sedemikian rupa kurang lebih 1,5 meter.
antar pengguna kendaraan bermotor ini. Jadi tidak gerombol seperti yang dulu-dulu. Oke. Pak Muji, kalau MotoGP itu kan identik dengan balapan ya. Kita khawatir ada yang iseng nih. Bagaimana petugas memastikan bahwa ini bukan ajang start untuk balapan, tapi untuk jaga jarak? Betul. Jadi kalau MotoGP memang arena untuk balapan, tetapi ini kan masyarakat tahu kendaraannya juga yang dipakai, misalnya kendaraan kecil-kecil, sepeda motor matic dan sebagainya, tidak keras-kerasan itu. Jadi masyarakat tempatnya sesuai dengan arena balap itu, tetapi kendaraan yang dipakai adalah kendaraan yang dipakai oleh masyarakat, khususnya ibu-ibu dan anak-anak dan orang dewasa. Di ruas jalan mana saja Pak yang ada marka jalan seperti MotoGP ini? Ini sementara kita pasang yaitu di Jalan Basuki Rahmat, di Jalan ini Kembang Isus itu, Jalan Diponegoro dan Jalan Pramuka. Mungkin akan diperluas lagi Pak? Insya Allah nanti kalau ini baik dan nanti animo masyarakat itu semakin baik dan semakin bisa menekan angka kecelakaan dan mengurangi virus corona ini, akan kita tempatkan di tempat-tempat yang lain untuk jalan-jalan di Kabupaten Tuban, khususnya di yang ada traffic light-nya. Pak, sampai dibuat marka jalan seperti ini, apa sebelumnya warga jika berhenti di traffic light, di lampu merah, saling berdekatan begitu Pak, atau seperti apa sebelumnya? Ya, mungkin Mbak tidak tahu bahwa setiap orang ingin cepat-cepat duluan. Karena biasanya itu gerombolnya itu di depan. Semua depan padat itu bola-bola itu. Jadi akhirnya karena padat itu kan resiko terhadap penularan virus corona dan resiko simbolan bersama kendaraan akhirnya bisa timbul kecelakaan. Kira-kira apa evaluasi dari inovasi ini Pak? Ini kita evaluasi bersama dengan Satlantas Polres Tuban, ini bukan belakang saya ini nanti selalu kita awasi, kita misalnya dalam waktu 2 minggu ini baik, akan kita usulkan kepada Ketua Gugus Tugas Kabupaten Tuban, yaitu Pak Bupati Tuban, Pak Yai Batul Huda, untuk dipasang di tempat-tempat di traffic light yang lain. Oke. Sampai pada masa yang ditentukan tidak Pak? Ini kita coba awalnya ini. Kalau caranya ini bagus dan bisa diterapkan, ini kita pakai untuk mungkin selamanya juga nggak apa-apa. Karena ini apa? Mengurangi kecelakaan, keduanya itu untuk menekan virus corona tersebut. Pak, dengan adanya pengawasan dari CCTV begitu Pak, apakah ini jaminan bahwa seluruh masyarakat mematuhi aturan marka jalan tersebut Pak? Memang masyarakat ini kan dalam tahap pembelajaran. Karena pembelajaran maka kita harus betul-betul tidak intinya untuk mengingatkan. Apabila ada orang yang baru kita pinggirkan, kita beri penjelasan dan sebagainya, tujuannya adalah bermanfaat bagi untuk kalian bapak-bapak sendiri atau ibu-ibu pengguna jalan yang lain. Baik, terima kasih Pak Muji Slamet, Kepala Dinas Perhubungan Tuban sudah bergabung bersama kami di Ini Sore. Pemirsa, di hari pertama kerja di masa PSBB Transisi Jakarta, penumpang komuter lain melonjak. Ya, lalu lintas di sejumlah ruas protokol juga macet di jam sibuk.
Pemirsa, kita akan perbarui informasi dari Stasiun Manggarai dan kawasan Poltangan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sudah ada rekan kami Nadia Valerie dan Yosepina Damaris. Kita akan terlebih dahulu menuju ke Stasiun Manggarai. Nadia, bagaimana situasi terkini di Stasiun Kereta Manggarai? Ya, Uci dan juga pemirsa, untuk situasi terkini aktivitas di Stasiun Manggarai tepat pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini sudah mulai terjadi kepadatan penumpang ataupun antrian penumpang di area peron, yang mana ini disebabkan oleh masih diberlakukannya pembatasan jumlah penumpang yang maksimum hanya dapat diisi 35 hingga 40% dari kapasitas maksimal saja, atau sekitar 74 orang per rangkaian keretanya. Dapat kami informasikan, AB dan juga Uci, sejumlah penumpang saat ini yang sudah berada di area peron, mereka sebelumnya sudah menunggu sedari tadi, namun dikarenakan kereta penuh, mereka tidak diperbolehkan untuk naik dan terpaksa harus menunggu keberangkatan kereta selanjutnya. Dan hingga saat ini meskipun terdapat peningkatan dari jumlah penumpang, namun saat ini terlihat adanya sejumlah petugas keamanan yang disiagakan dan mereka akan mengatur meskipun antrian cukup panjang, namun penumpang tetap akan dihimbau untuk menunggu dengan tertib dan mematuhi aturan physical distancing ataupun jaga jarak dengan berdiri pada marka ataupun tanda merah yang disiapkan oleh pihak stasiun. Dan dapat kami informasikan juga, AB dan juga Uci, bahwa saat ini PT Kereta Komuter Indonesia telah memberlakukan sejumlah protokol kesehatan baru, diantaranya yakni dengan melarang pengguna KRL untuk berbicara baik secara langsung ataupun melalui telepon untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 melalui cairan droplets ataupun air liur. Selain itu, untuk anak-anak di bawah usia 5 tahun juga telah dilarang untuk menaiki KRL terkecuali untuk kebutuhan mendesak, dan untuk lansia ini juga telah diatur untuk dapat menggunakan KRL hanya pada jam tertentu saja, yakni pukul 10 pagi hingga pukul 14 siang waktu Indonesia Barat. Dapat kami informasikan juga, AB dan juga Uci, bahwa hari ini PT KCI juga telah menambah waktu operasional KRL yang sebelumnya pada pukul 6 hingga 18 sore pada masa PSBB kemarin. Hari ini sudah beroperasi hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat malam nanti untuk keberangkatan kereta terakhir menuju ke wilayah Bogor dan juga Bekasi. Ya, AB. Baik, selanjutnya kita menuju ke kawasan Poltangan Pasar Minggu. Yosepina, bagaimana pantauan lalu lintas yang menuju ke kawasan Depok sore ini? Ya, Kusia, ini sudah memasuki jam sibuk bertepatan dengan selesainya aktivitas perkantoran. Lalu lintas di Jalan Raya Pasar Minggu kawasan Poltangan Jakarta Selatan ini masih ramai lancar. Namun kami melihat sudah mulai adanya peningkatan volume kendaraan yang signifikan jika dibandingkan dengan sore hari tadi. Ada sedikit antrian kendaraan di titik ataupun sekitar 500 meter ke belakang dari lokasi kami melaporkan, dikarenakan adanya penyempitan lajur, namun setelahnya kepadatan ini bisa dengan mudah terurai begitu. Kendaraan yang melintas sampai dengan saat ini masih dominasi oleh kendaraan roda 2 atau motor, sisanya adalah mobil pribadi dan juga angkutan umum begitu. Titik ini bisa dikatakan kembali ramai karena ini merupakan hari pertama dimulainya kembali aktivitas perkantoran pada masa transisi PSBB DKI Jakarta, dan di kawasan ini yang merupakan perbatasan antara Jakarta Selatan dengan Depok, Jawa Barat, menjadi lajur yang umumnya dilewati oleh masyarakat ataupun mereka yang memang umumnya berdomisili di Depok dan melakukan aktivitas di ibu kota begitu. Pada masa sebelum pandemi virus corona, titik ini merupakan titik yang cukup padat, bisa dikatakan yang padat, dikarenakan lalu lintas yang tinggi begitu, volume kendaraan yang tinggi diperparah dikarenakan adanya pengerjaan proyek jalan layang ataupun flyover Poltangan yang semula ada 4 lajur yang bisa dilalui oleh kendaraan. 2 lajur paling kanan saat ini digunakan untuk aktivitas proyek pembangunan jalan layang, dan 2 lajur sisanya bisa digunakan oleh kendaraan yang melintas begitu. Untuk protokol kesehatan yang berlaku di sini, kami melihat masyarakat yang melintas cukup taat mematuhi protokol kesehatan, seperti misalnya masyarakat yang sudah menggunakan masker mayoritas meskipun masih ada, namun jumlahnya tidak banyak. Kemudian juga pengendara motor yang berboncengan, jumlahnya tidak banyak kami lihat. Dan untuk angkutan umum ataupun mobil pribadi yang melintas, ini kapasitasnya memang 50% dari jumlah yang seharusnya ditetapkan begitu dalam aturan terkait dengan penanganan virus corona.
Ya, Yosi, apakah di sana terlihat ada petugas begitu yang memastikan bahwa seluruh pengendara menggunakan masker, kemudian juga untuk kendaraan roda 4 hanya diisi 50% begitu, Yosi? Iya, Kusia, sejauh kami melihat sampai dengan saat ini kami tidak melihat adanya petugas baik itu dari Satpol PP ataupun Dinas Perhubungan ataupun petugas kepolisian yang bersiaga di area ini yang untuk memastikan bahwa masyarakat ini menerapkan aturan protokol kesehatan ataupun mereka yang mengatur lalu lintas yang ada di sini begitu. Artinya dengan masyarakat yang kami lihat juga cukup mematuhi protokol kesehatan, artinya memang sebagian besar dari masyarakat yang melintas ini sudah sadar akan protokol kesehatan yang berlaku. Jadi mereka tetap beraktivitas normal, namun dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku, baik itu menggunakan masker, kemudian sosial atau physical distancing begitu. Kusia. Yosepina Damaris atas informasinya langsung dari kawasan Pol Tangan Pasar Minggu, dan sebelumnya ada Nadia Valerie di Stasiun Manggarai. Dari Manggarai dan juga Pol Tangan kita perbarui informasi dari stasiun MRT di Bundaran HI. Sudah ada Menia Mutiara di sana. Menia, bagaimana kondisi di stasiun MRT Bundaran HI pada hari pertama dimulainya aktivitas perkantoran? Baik Uci, Abe, dan pemirsa, suasana di stasiun MRT Bundaran HI Jakarta di masa PSBB transisi pada sore hari ini masih dapat dikatakan sepi dan tidak ada terjadinya lonjakan penumpang. MRT Jakarta kembali beroperasi sejak ditetapkannya penerapan PSBB transisi, yakni Jumat lalu. Kalau pada masa PSBB hanya sejumlah stasiun saja yang beroperasi, namun kini semua stasiun MRT Jakarta sudah berjalan sedia kala, termasuk jam operasionalnya. Terkait jeda waktu kedatangan antar kereta atau headway pada jam sibuk pagi hari, yakni pukul 7 hingga 9 pagi, dan jam sibuk sore hari, yakni pukul 17 hingga 19 malam. Jeda waktu kedatangan antar kereta hanya 5 menit saja. Namun di luar jam itu jeda waktu kedatangan antar kereta berkisar 10 menit. Sementara meski beroperasi normal, protokol kesehatan tetap dijalankan oleh pihak MRT Jakarta. Di antaranya seluruh penumpang yang hendak memasuki area stasiun dilakukan pengecekan suhu tubuh terlebih dahulu dan diharuskan untuk mengenakan masker, menjaga jarak. Bahkan di dalam kereta terdapat imbauan agar seluruh penumpang tidak saling berbicara satu sama lain guna meminimalisir penularan melalui droplet. Nah, kalau dari pantauan petugas hingga sore hari ini, di mana merupakan hari pertama aktivitas perkantoran di masa PSBB transisi, belum adanya lonjakan penumpang yang terjadi sehingga protokol kesehatan menjaga jarak mudah diterapkan. Uci dan Abe. Baik, terima kasih Menia Mutiara, laporan Anda langsung dari stasiun MRT Jakarta.